sesuatu yang cerita yang belum apa yang namanya dulu pernah ada, tapi itu memang menggambarkan sesuatu kejadian dari awal manusia tercipta sampai akhir peradaban manusia. Makanya perang Bharatayuddha Jaya Binangun itu apa? Pandhawa 5, Kurawa 100. Perbandingannya kan 5 banding 100. Nah, 95% itu nggak tahu kemana kan gitu. Yang selamat Pandawa. Tapi 5%-nya seluruh dunia kan banyak. Ya kan? Nah itu apa nggak mengerikan kan gitu. Makanya kan dengan adanya kawruh-kawruh kayak gini, ayo ben ngupaya piye carane selamat kan gitu kan. Zaman sekarang kan orang kalau belum tahu belum lihat di depan matanya itu belum percaya kan gitu. Makanya kan perlu pengolahan spiritual, kebangkitan spiritual itu biar memahami sesuatu yang sekiranya nanti akan terjadi kan gitu. Nah, itu kan bukan karena memang yo menungso ki kan gampang kan gitu loh. Lah yang penting iso madang iso mangan ngopo mikir tekan ngono nah gitu loh. Kecuekan manusia itu loh kadang ya kan tidak mau memahami kondisi alam, akhirnya apa lali, lupa diri ya kan, hanya mengedepankan keinginan ya kan, semua hasrat keinginan nafsu dunia angkara murka. Karena apa? Alam target utama alam itu adalah satu angkara murka, keduanya orang yang merasa pintar dari ketidaktahuannya itu tadi. Makanya kan lebih baik jadi orang yang merasa bodoh tapi berusaha untuk memahami dan mengerti kan gitu. Penak tuh tadi wong yang ngerti apa nek kuwi ngajarke sesat kan ya ora to. Kan ngajarke memberikan, misalkan aku ngasih tahu ini ada bencana kan kayak solusi kan gitu loh, nggak melepas kan. Kadang-kadang beramal ini tapi nggak ngasih solusi. Nah diambil positifnya, solusinya yang diterima. Yang adanya peristiwa ini itu kan tinggal kewaspadaan. Misalkan kejadian dan nggak kejadian, bila solusinya ini dijalankan kan loh bermanfaat juga kan, ada gunanya kan gitu loh. Apa ya nek dilakoni bakal elek kan ya ora kan gitu. Nah kadang-kadang kan itu loh, terbatasnya pemikiran nalar manusia sekarang itu sangat hanya diarahkan pada hal yang sifatnya duniawi kan gitu, hanya mencukupi kebutuhan apa ragawi. Nah makanya kan yaitu tadi Bharatayuddha Jaya Binangun, Barata itu perang saudara, Jaya Binangun itu kan kejayaan untuk membangun kejayaan. Kita melawan Barata artinya apa? Keegoan di dalam diri kita, kenafsuan di dalam diri kita, biar kita bisa mampu mengendalikan. Kalau kita sudah mengendalikan diri kita, kita akan menjadi orang yang tahu diri. Tapi kalau kita tidak bisa menyadarkan, memberikan kesadaran pada diri kita, akhirnya lupa diri. Makanya zaman saya kayak wong lali urip ning ndi, lali mangane karo apa, bakal dadi apa kan wis ora dipikir ya kan gitu. Ya kan? Mengedepankan karsa, mengedepankan ego, keinginan dan segala apa yang sekiranya hanya untuk sebatas kebutuhan ragawi. Tapi di dalam raga itu ada yang lebih penting, yaitu jiwa. Nah raga lah kok wadah toh. Nah sing penting nak isine toh. Nah sekarang sing diapik-apik lah wadahe isine blur. Nah iki ora diopeni. Nah itu loh. Makanya kan kalau orang terawat jiwanya pasti raganya juga terawat. Tapi orang yang merawat raganya hanya fokus pada raga, belum tentu jiwanya baik. Makanya kan dibilang zaman edan. Nah sing edan iki apa? Jerune. Makanya kan orang dibilang gila itu kan karena apa? Kehilangan kesadaran. Iya kan? Besarane nek kosorane wah kok ora waras. Kayak gini lho makane kan ngono. Nek mau waras kan mikir dirasa kan. Rasa pangrasa, akhirnya dadi kerasa kan ngono. Lah makanya itu kan perlu pendidikan nilai tentang nah itu loh. Kehidupan itu kan kadang-kadang dilupakan. Hanya mencukupi kebutuhan ragawi, tapi secara jiwaninya itu enggak diperhatikan.
Padahal raga itu nganggo raga kan. Gitu. Makanya jiwa itu reinkarnasi terus, reinkarnasi ganti raga, nggak pernah bosen gonta ganti raga terus kan gitu. Iya kan? Orang yang leluhur kita aja yang sudah sempurna itu masih reinkarnasi untuk melakukan penyempurnaan level lagi kok. Peningkatan cahaya dari jiwa itu sendiri. Apa mana yang orang melakukan mau hidup berapa lagi penderitaan lagi kan gitu loh. Lo nek menungso kan penderitaan toh, iya kan? Karena apa? Di dalam sifat ragawi itu penuh dengan ilusi, sifat yang fata morgana yang fana sesaat, ya kan? Kenikmatan-kenikmatan yang fana. Namun semuanya hanyalah fata morgana. Nah, itu. Harus dilingkupi rasa senang, rasa sedih, rasa wes mana ngumpet ning ngono wae, ya kan? Kan ini bagian dari penderitaan. Tapi kalau kita sudah bisa memahami diri, mampu mengendalikan diri, penderitaan itu bagian dari kenikmatan. Iya toh? Iya. Karena gini, kalau orang sudah paham dengan tentang hidupnya, suatu permasalahan kehidupan itu adalah kenikmatan. Karena ketika kita tidak mampu menikmati penderitaan yang kita alami, kita tidak akan bisa mampu menghadapi tentang kehidupan itu sendiri. Ya kan? Makanya kan ini loh, dengan ada yang saya ceritakan semuanya ini alasan alam melakukan suatu tindakan. Nah itu kita bisa harus berpikir dengan akal sehat, hati yang jernih. Makanya ini kan smart thinking, inner beauty, jiwanya adalah jiwa yang bercahaya. Kalau kita mempunyai kecerdasan, smart thinking kita bagus, hati kita penuh dengan inner beauty, kasih, keindahan, kedamaian, jiwa kita akan memancar, ya kan? Ya kan? Dan emosional akhirnya terjadi adalah self control. Kita mampu mengendalikan diri. Kalau kita sudah bisa self control itu, yang terjadi adalah karena alam ini adalah hukum imbal balik, hukum cermin. Selama apa yang kita lakukan baik, maka akan menjadi karma yang baik. Tapi sebaliknya ketika itu kita melakukan hal yang buruk, karma ya akan terima ya buruk. Makanya kan mau nandur bakal ngunduh, orang yang menang bakalnya menuai. Itu hukum alam. Jadi kalau alam seperti ini, alam sudah melakukan hukumnya secara absolut, mutlak, dan itu harus terjadi. Karena semakin, jangan berpikir semoga tidak terjadi bencana, gitu. Karepe menungso iki golek penak, ya kan? Mau berbuat untuk kehancuran bumi ini, tapi tidak berani menerima resiko. Nah, gitu. Sing egois alame apa menungsane kan gitu. Wah, kasihan saudara kita yang kena bencana. Ya memang kasihan. Apa pernah manusia merasa kasihan dengan alam ini? Nah, kan? Apa pernah menungso kasihan karo alam ini? Kasihan ya. Gue sekali-sekali kasihan ya alam itu kena bencana. Apa terjadi disakiti manusia kan? Apa pernah kamu mikir kayak gitu? Tapi ketika manusia yang kena bencana, kasihan ya, semoga tidak bencana, kasihan saudara kita. Ya memang kasihan. Memang kasihan. Tapi lebih kasihan alam. Loh, alam ini sing kayak urip lho, ora digatekke lho. Loh, kita hidup dari air minum dari mana? Alam. Kita mandi sehari-hari dengan alam, makan dari tumbuhan dari tanah alam. Apa pernah gatekke? Ya. Yang zaman saiki isine mung tur doxing turu badok ngising ngono kuwi terus. Ya toh, apa gatekke? Kowe badoke entek kok ngendi ya ngising manggone ning ngendi kan ngono. Bumi ini mbok isi ya meneng wae, malah tetap memberikan yang terbaik. Ya loh. Makanya kan jadilah ibu sifat seperti bumi. Nah gitu. Ya. Bumi ini mau tidak edak, mau didoni, disingi ya engkei urip ya, memberikan kehidupan. Ngono nek wong arep nyembah alam dikira wong nyembah berhala kan. Ya. Itu bukan suatu penyembahan, tapi suatu kita rasa syukuri mau. Kita menganggap alam itu ada gitu loh. Apa pernah menungso saiki menganggap ada alam itu sendiri? Tapi ketika alam
ada bencana alam sing disalahke lho. Amat dadi alam ki serba salah. Ya toh? Dikei ora ngerti. Dikei bencana. Kok ngene? Lah kan. Nah, jenenge dadi alam, ya susah kan? Kan gitu kan. Ya toh? Loh, boleh sekali-sekali manusia memahami itu kan gitu loh. Jangan memikirkan ya manusia itu merasa peran utama di bumi ini kan gitu loh. Ya saya bilang tadi ya, demi apa sedulur kita yang sudah tidak punya raga dianggap demi, dia kasihan kan gitu loh. Ya kan, mereka juga punya pengen hidup, juga dia juga hidup, diberikan kehidupan oleh Sang Semesta.